Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nura Fimana Nabianti Syafitri dengan NIM lahir 2424 10 10 3002 dan juga dengan rekan-rekan saya yaitu ada Davina Nasyila Rosali dengan NIM lahir 3020 dan juga Rifat Devianto dengan NIM lahir 3050. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan eh, tugas proyek pemrograman berorientasi objek, di mana kami mengusung tema yaitu Kinar Bakery. Ini bab satu untuk perkenalan anggota kelompok. Kemudian ada pendahuluan, di sini ada latar belakang, yaitu perkembangan teknologi digital saat ini mendorong pelaku usaha, termasuk sektor bakery untuk memanfaatkan aplikasi sebagai media penunjang operasional dan pelayanan. Namun tidak semua aplikasi berjalan dengan baik. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, sekitar 60% UMKM belum mampu mengoptimalkan aplikasi digitalnya karena sistem yang tidak sesuai kebutuhan. Dan permasalahan ini juga dialami oleh Kinar Bakery, yang menyediakan tiga jenis produk utama seperti roti tawar, roti manis, dan donat. Aplikasi sebelumnya dinilai kurang efektif karena keterbatasan fitur, tampilan yang tidak menarik, dan sistem antara jumlah uang secara real dan juga yang diinputkan berbeda, sehingga menyebabkan kerugian bagi pemilik bakery. Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami berinisiatif untuk membuat aplikasi Kinar Bakery dengan sistem yang lebih modern dan inovatif. Pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dari sistem sebelumnya serta menghadirkan inovasi terbaru yang dapat menunjang pertumbuhan bisnis bakery. Inovasi yang akan ditambahkan antara lain melihat daftar menu bestseller, mencari produk berdasarkan jenis dan juga berdasarkan bahan yang diinginkan dari pelanggan. Dengan pembuatan sistem baru ini, aplikasi Kinar Bakery diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki layanan pelanggan, serta memberi kemudahan bagi konsumen dalam mendapatkan produk bakery secara cepat dan praktis sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama, membuat sistem yang sebelumnya tidak berjalan optimal, khususnya dalam sistem antara jumlah uang secara real dan juga yang diinputkan berbeda. Kemudian yang kedua, menyediakan tampilan aplikasi yang lebih menarik dan mudah digunakan oleh pelanggan. Yang ketiga, menambahkan fitur pencarian produk berdasarkan jenis dan bahan yang diinginkan pelanggan. Yang keempat, menyediakan fitur informasi menu terlaris atau bestseller untuk membantu pelanggan dalam memilih produk. Kemudian yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional dan kenyamanan dalam proses pemesanan dan pengolahan bakery. Untuk batasan masalah yang dihadapi oleh kelompok kami di sini yaitu pengembangan aplikasi Kinder Bakery ini memiliki beberapa batasan agar fokus dan sesuai dengan ruang lingkup proyeknya. Aplikasi ini hanya menyediakan tiga jenis produk utama, yaitu roti tawar, roti manis, dan donat. Sistem pemesanan yang diterapkan bersifat pick up only, artinya pelanggan harus mengambil pesanan langsung di toko tanpa adanya layanan pengantaran atau integrasi dengan driver online. Selain itu, aplikasi tidak mencakup sistem pengelolaan keuangan bisnis secara keseluruhan, melainkan hanya fokus pada pencatatan transaksi yang terjadi melalui aplikasi. Aplikasi ini juga hanya dapat dijalankan di desktop lokal. Perkenalkan, nama saya Devina Nesila Rosali dengan NIM 2424 10 10 30 20. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, sebentar. Oke, berarti ini sudah aman. Nah, kita lanjut pada bagian rancangan sistem. Nah, pada bagian rancangan sistem ini kita akan membahas tentang struktur data dan apa saja yang dilakukan. Untuk pada fitur yang pertama itu registrasi yang dimana data dan tipe datanya itu nama lengkap, string, username string, password integer, nomor rekening integer. Lalu pada bagian registrasi yaitu pengguna akan membuka aplikasi sistem akan menampilkan form login dengan komponen label username, text box username, label password dan juga text box password, button login, button register. Lalu pengguna akan klik tombol register, lalu sistem akan menuju ke halaman registrasi yang menampilkan form registrasi dengan komponen text box nama lengkap, text box username, text box password, button button simpan. Lalu selanjutnya pengguna akan mengisi form registrasi di mana ada nama lengkap merupakan nama lengkap dari pelanggan yang merupakan kombinasi string, username merupakan kombinasi huruf, dan juga password merupakan kombinasi dari minimal 6 digit angka. Lalu pengguna akan klik tombol simpan, lalu
sistem akan melakukan validasi input yaitu nama lengkap tidak boleh kosong dan harus huruf, username unik panjang minimal 4 karakter, huruf dan username tidak boleh admin dan juga kasir, password minimal 6 kombinasi angka. Nah, jika valid menyimpan data ke database yaitu tabel user, jika tidak valid maka akan menyuruh pelanggan untuk mengisi ulang form registrasi seperti di tahap 3. Lalu jika valid akan menampilkan pesan registrasi berhasil, silakan login dan juga kembali ke form login. Lalu selanjutnya ada fitur login yang di mana data dan juga tipe datanya itu ada username yaitu username dengan string, password dengan integer. Lalu pada bagian fitur registrasi ini, pengguna akan membuka aplikasi, sistem akan menampilkan from login dengan komponen label username dan juga textbox username, label password dan juga textbox password, lalu button login dan juga button register. Lalu pengguna akan klik tombol register, lalu sistem akan menuju ke halaman register yang menampilkan from registrasi komponen yaitu textbox nama lengkap, textbox username, textbox password dan juga button simpan. Lalu pengguna akan mengisi form registrasi yaitu nama lengkap lakukan nama lengkap dari pelanggan yang merupakan kombinasi string, lalu username merupakan kombinasi huruf dan juga password merupakan kombinasi dari minimal 6 digit angka. Lalu pengguna akan klik tombol simpan lalu sistem akan melakukan validasi input yaitu nama lengkap tidak boleh kosong dan harus huruf, username unik panjang minimal 4 karakter huruf dan username tidak boleh admin dan juga kasir, password minimal 6 kombinasi angka. Jika valid menyimpan data ke database yaitu tabel user dan jika tidak valid maka akan menyuruh pelanggan untuk mengisi ulang form registrasi seperti di tahap 3. Nah, jika valid menampilkan pesan registrasi berhasil, silakan login dan kembali ke form login. Lalu selanjutnya ada fitur dashboard admin yaitu yang di mana ada data juga tipe datanya ada total produk integer, transaksi string, total absensi ada integer. Pada bagian fitur dashboard admin yaitu pengguna akan login sebagai admin lalu sistem akan menampilkan form admin dashboard berisi button kelola produk, button laporan laporan penjualan, button monitoring karyawan, button logout. Lalu selanjutnya lalu sebentar. Lalu pengguna selanjutnya akan klik tombol navigasi tertentu yang di mana sistem mengarahkan ke form sesuai klik tombol navigasi tertentu yang di mana sistem akan mengarahkan form sesuai tombol yang diklik yaitu seperti button. Oh ya benar yang ini. Button kelola produk yaitu akan menuju ke form kelola produk, button laporan yang akan menuju ke form laporan dan juga button monitoring yaitu form karyawan. Lalu menggunakan mengisi form registrasi di mana ada nama lengkap merupakan nama lengkap dari pelanggan yang merupakan kombinasi string, username merupakan kombinasi huruf dan password merupakan kombinasi dari minimal 6 digit angka. Lalu menggunakan klik tombol simpan yang di mana sistem akan melakukan validasi input yaitu nama lengkap tidak boleh kosong dan harus huruf, username unik panjang minimal 4 karakter huruf dan username tidak boleh admin dan juga kasir. Password minimal 6 kombinasi angka. Jika valid menyimpan data ke database tabel user dan jika tidak valid maka akan menyuruh pelanggan untuk mengisi ulang form registrasi seperti di tahap 3. Jika valid akan menampilkan pesan registrasi berhasil jika silahkan login dan juga kembali ke form login. Lalu selanjutnya ada laporan penjualan bagian admin. Nah, pada fitur ini juga ada data juga tipe data yaitu ID transaksi string, tanggal date, nama produk string, jumlah terjual integer dan juga total harga itu double. Lalu di fitur laporan penjualan ini menggunakan login sebagai admin, lalu klik tombol laporan penjualan, lalu sistem akan menampilkan form laporan dengan komponen data grid view laporan, filter tanggal DPT awal dan juga DPT akhir, button tampilkan. Lalu menggunakan pilih tanggal awal dan juga akhir pada filter, lalu akan klik tombol lampiran, lalu sistem akan menampilkan data transaksi yang terjadi dalam rentang tanggalnya dipilih di data grid view. Lalu Lalu pengguna akan menambahkan stok ke database dan juga memperbarui data grid view. Lalu pada selanjutnya ada fitur tambah stok produk pada bagian admin, yaitu ada data dan tipe datanya, ada ID produk string, nama produk string, dan juga stok integer. Nah, pada bagian fitur ini pengguna akan login sebagai admin, lalu klik tombol kelola produk, lalu sistem akan menampilkan form kelola produk dengan data grid view, produk dan tombol tambah stok. Lalu menggunakan klik tombol tambah stok pada baris produk tertentu, lalu sistem akan menampilkan form tambah stok dengan komponen textbox nama produk read only hanya membaca, number up down, stok produk juga button simpan. Lalu pengguna akan input jumlah stok yang akan ditambahkan dan juga klik simpan. Nah, sistem akan menambahkan stok ke database dan juga memperbarui data grid view lalu menampilkan message box stok berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya ini ada
Lalu selanjutnya ini ada monitoring karyawan bagian admin. Untuk fiturnya ini ada seperti biasa ada data dan tipe data, ada ID karyawan string, nama string, jumlah absensi integer, gaji double dan pada bagian fitur ini menggunakan login sebagai admin. Lalu akan klik tombol monitoring karyawan, lalu sistem akan menampilkan form karyawan dengan data grid view, absensi dan gaji serta tombol tambah gaji. Lalu pengguna akan klik tombol tambah gaji. Nah, sistem akan menampilkan from gaji dengan input combo box nama kasir, text box gaji per hari, text box jumlah hari, label otomatis total gaji dan juga button simpan. Lalu pengguna akan input data dan klik simpan. Lalu sistem akan menghitung total gaji yang di mana gaji per hari. Total gajinya itu didapatkan dari gaji per hari dikali jumlah hari, lalu menyimpan ke database dan juga memperbarui di data grid view-nya. Lalu akan menampilkan message box dengan data gaji berhasil disimpan. Lalu selanjutnya ada fitur dashboard kasir. Nah, pada fitur dashboard kasir ini, data dan juga tipe datanya ada absensi string, jumlah produk integer dan juga transaksi string. Nah, pada dashboard kasir ini, penggunakan login sebagai kasir, lalu sistem akan menampilkan from kasir dashboard dengan menu button absen, button jaga kasir, dan juga button logout. Dan juga pada tampilan ini juga ada button konfirmasi. Lalu selanjutnya juga ada selanjutnya menggunakan klik menu tertentu, lalu pengguna juga akan klik tombol tambah gaji. Berarti sistem menambahkan form sesuai pilihan. Ini maksudnya klik tombol menu yang dipilih. Nah, jika button absensi berarti from absensi, jika button jaga kasir berarti submenu jaga kasir. Dan juga ada button konfirmasi untuk melakukan konfirmasi pesanan yang online. Lalu selanjutnya ada fitur absensi. Nah, pada fitur absensi ini ada seperti biasa ada username string, password integer, ID absensi string, waktu that time. Lalu pada fitur ini login sebagai kasir, klik tombol absensi, lalu sistem akan menampilkan form absensi dengan komponen text box nama, text box password, label tanggal waktu otomatis dan juga button simpan. Lalu pengguna akan isi nama dan password, lalu sistem akan membuat tanggal dan waktu secara otomatis, dan juga pengguna akan klik tombol simpan. Lalu sistem akan menyimpan data absensi ke database dan juga menampilkan message box berhasil presensi. Lalu selanjutnya ada jaga kasir pada bagian kasir, yaitu untuk fitur ini terdapat data juga tipe datanya seperti biasa ya. ID transaksi untuk string, nama pelanggan string, tanggal pesan date time, jumlah produk integer, total harga double dan juga status pesanan string. Nah, pada bagian jaga kasir ini penggunakan login sebagai kasir dan juga klik tombol jaga kasir, lalu sistem akan menampilkan submenu lihat stok produk, verifikasi pesanan online, tambah pesanan langsung. Lalu penggunakan klik submenu lihat stok produk, lalu sistem akan menampilkan from stock dengan data grid view berisi data produk dan juga stok, lalu menggunakan klik submenu verifikasi pesanan online. Nah, ini yang saya maksud tadi, verifikasi pesanan online ini konfirmasi yang saya maksudkan tadi. Lalu selanjutnya, sistem akan menampilkan data grid view pesanan online dengan status belum diverifikasi dan tombol selesai, lalu lalu pengguna akan klik tombol verifikasi. Lalu sistem mengubah status pesanan menjadi terverifikasi, memperbarui tabel dan juga menambahkan laporan penjualan. Lalu pengguna akan klik submenu tambah pesanan langsung, maka sistem akan menampilkan form pesan langsung dengan combo box produk, number up dan jumlah dan juga button simpan. Lalu pengguna akan isi form dan klik simpan, maka sistem akan menghitung total otomatis menyimpan pesanan ke database laporan penjualan dan juga menampilkan pesanan berhasil. Lalu pada fitur dashboard pelanggan ini ada katalog produk string, status pesanan string, nama produk string, jumlah produk integer. Nah, pengguna akan login sebagai pelanggan, lalu sistem akan menampilkan from pelanggan dashboard dengan button bestseller, button urutan katalog, button cari produk, dan juga button logout. Nah, selanjutnya penggunakan klik menu tertentu. Nah, sistem akan membuka from sesuai menu. Jika button bestseller berarti from bestseller, button urutan katalog produk berarti from urutan katalog, dan juga button cari produk berarti from cari produk. Lalu ada sistem. Lalu ada fitur bestseller. Nah, pada bagian ini ada ID produk string, nama produk string, jumlah terjual integer, harga double, dan juga stok integer. Lalu pada bagian bestseller ini penggunakan login sebagai pelanggan, klik menu bestseller berarti sistem akan menampilkan data review bestseller berisi 5 produk terlaris berdasarkan jumlah pesanannya. Lalu ada pengguna akan lihat detail produk, maka sistem akan menampilkan deskripsi produk pada saat diklik. Lalu ada
Lalu ada fitur urutan katalog. Nah, ada ID produk string, nama produk string, harga double, dan juga stok integer. Pada urutan katalog ini, pengguna login sebagai pelanggan, klik menu urutan katalog. Sistem akan menampilkan combo box urutan dengan opsi harga terendah, harga tertinggi, abjad, dan data grid view katalog produk. Nah, selanjutnya ada pengguna akan pilih opsi pengurutan di combo box, lalu sistem akan mengurutkan daftar produk berdasarkan pilihan dan memperbarui tampilan data grid view. Lalu ada fitur cari produk yang untuk pelanggannya itu ada ID produk untuk string, nama produk untuk string, dan juga harga double juga stok integer. Nah, pada bagian cari produk ini, pengguna akan mengurutkan jika memilih urutan katalog. Lalu sistem akan menampilkan form cari produk dengan pilihan radio button, cari nama produk, cari berdasarkan jenis, tawar manis donat karena kita memang ada 3 jenis ya. Jadi berdasarkan bahan coklat, strawberry, keju, dan juga text box atau combo box sesuai pilihan. Lalu Lalu menggunakan klik baris produk, maka sistem akan menampilkan deskripsi penjelasan produk serta form untuk pengguna melakukan pre-order. Lalu pengguna akan mengisi form pre-order, sistem akan menampilkan struk pesanan dan juga menampilkan message box. Pesanan berhasil, silakan ambil di outlet terdekat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Tito dengan empat saya akan memberikan penjelasan dari saya. Saya akan melanjut ke tantangan bagi saya. Nah, ini ada rancangan entity dan tersebut. Pertama itu ada tabel user. Tabel user ini berfungsi untuk menyimpan username dan password dari admin, karyawan, dan pelanggan. Di sini disebut ID admin itu sebagai primary username dan password. Nah, public user ini sangat penting. Ini yang menjadi kunci utama dalam melakukan login di Pinterest. Lalu ada table kasir. Table kasir ini menyimpan data-data dari kasir atau karyawan. Di sini ada ID kasir, username, password, dan harusnya ini ada nama kasir, alamat, dan tanggal masuk kerja. Lalu ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini menyimpan detail dari pelanggan itu sendiri, detail identitas dari pelanggan itu sendiri. Jadi ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, alamat, lalu ada tabel produk. Tabel produk ini menyimpan nama-nama nama-nama dan detail dari produk-produk yang dijual di Sinar Bakery. Nah, di sini ada ID produk sebagai primary key, atributnya ada nama produk, ada harga, ada stok, ada kategori, kategorinya ini jenisnya atau tawar ataupun donat, ada deskripsi singkat dari produk tersebut, lalu ada admin sebagai periode. Karena di sini nanti admin itu dapat mengedit produk, bisa melakukan CRBC produk tersebut, dan di sini dibutuhkan juga ID-nya. Lalu ada tabel ekstensi. Tabel ekstensi akan menyimpan presensi dari kasir atau karyawan, karena nanti ada fitur presensi yang akan mencatat presensi kasir pada tanggal tertentu, tentang waktu dari jam masuk dan jam keluar. Di sini ada atributnya, ada ID absensi sebagai premisi, ID kasir atau ID karyawan super agency, ID admin super agency, ada tanggal, mungkin tanggal, jam masuk dan jam keluar. Lalu ada tabel transaksi. Ya. Nah, tabel transaksi ini nantinya terbagi menjadi dua ya, tabel transaksi
penjualan dan double transaksi pembelian. Di mana double transaksi penjualan itu sering mencatat produk yang dijual terus gitu. Transaksi pembelian itu mencatat pembelian bahan baku untuk pembuatan produk roti. Nah, untuk transaksi itu sebenarnya sama, sebenarnya itu ada di transaksi, nanti kita transaksi jualan maupun kayak efektif pembelian, lalu ada ID kasir, ID admin, ID pelanggan, lalu tanggal transaksi, ya, lokal. Lalu ada detail transaksi ya, detail transaksi, itu ID detail, nah, untuk dia detail transaksi apa seperti pembelian atau penjualan, ID transaksinya menjadi transaksi. Jadi ID transaksi ini akan origin di sini sehingga nanti mengetahui tengahnya itu ada transaksi penjualan, transaksi pembelian. Lalu ada ID produk, ada jumlah dan untuk total. Total ini gunanya untuk apa? Total ini gunanya untuk pembelian bahan baku. Karena bahan baku itu ada total. Lalu ini ada buat 72 relasi antar tabel. Relasi antar pertama yaitu admin dengan produk awal. Apa? Karena admin yang bikin nanti ini tapi admin saja. Ini orang karena admin kan owner atau pemilik dari tidak ini. Ini admin itu bisa mengedit atau merubah, menambahkan dan lain sebagainya terhadap produk yang kita kami alasan untuk relasi antar gabung itu setiap produk dicatat oleh dua orang ini ya. Artinya itu dapat mencatat banyak produk dan produk itu terus ini diperlukan dicatat semua dikelola lalu admin ke transaksi relasi admin dan transaksi karena admin itu one dan transaksi itu minus one to one karena admin dapat mencatat dan melihat berdasarkan transaksi dan transaksi itu dapat dikelola oleh orang lalu admin ke absensi one to many ini dapat memverifikasi absensi kasir lalu kasir ke absensi manajemen kita kasir melakukan absensi harian di mana absensinya itu bisa banyak kasir dan kasir itu melakukan banyak presensi tidaknya karena di tapi kasir itu bekerjanya lebih cepat dan setiap harinya itu melakukan absensi jadi misalnya itu juga ke tiap orang kasir. Lalu kasir atau karyawan mengikuti transaksi, manajemen ini alasannya pencet banyak transaksi, lalu transaksi ke detail transaksi itu. Teman-teman ini karena setiap transaksi memiliki banyak item, lalu produk ke detail transaksi, uang ini karena produk dapat memiliki banyak transaksi, lalu pelanggan set transaksi, mana manajemen ini pelanggan dapat memiliki lebih dari satu transaksi. Lalu rancangan EFD ini sesuai dengan penjelasan tadi. Ini ada tabel absensi, tabel kasir, tabel pelanggan, admin, transaksi, detail transaksi, dan selanjutnya ke bab 8 implementasi rancangan. Nah, implementasi rancangan ini karena menggunakan struktur visual model view dan controller hingga ini saya akan menjelaskan dulu controller yang dibuat di sini. Nah, apa itu model? Modelnya ini berfungsi sebagai representasi data dan logik dasar yang mencerminkan entitas dalam functional basic. Formula produk dan laporan. Jadi, kita konsisten untuk enkapsulasi dan menghentikan kelengkapan seperti pewarisan dan polimorfisme untuk mempermudah pengelolaan dan pemeliharaan kode. Intinya, model ini untuk feed data dari database-nya. Ini membuat identitas awal dari identitas awal atau representasi data yang akan digunakan pada sinabis satu. Nah, untuk model yang pertama itu buat user base. Kenapa membuat user base? Karena alasannya nanti ini mau diterapkan secara kelas.
Di sini. Dilihat di sini public sector class service. Nah, model ini berfungsi sebagai kerangka dasar atau semua jenis pengguna dan sistem untuk login ya, sebagai admin, kasir, dan pelanggan dengan kode yang didefinisikan sebagai public abstract class. Nah, kelas abstrak ini berfungsi sebagai template untuk pewarisan, menyertakan properti seperti public entity ID user, public string, nama, username, password, nomor telepon, alamat, source, tanggal letak. Nah, lalu di sini ada virtual virtual string. Ini metode ya, metode virtual string get all details ini mengembalikan string berisi detail role. Jadi detail role dari itu yang login itu apakah admin, karyawan, atau pelanggan itu role-nya di-return dari public virtual string. Nah, di sini menerapkan ya, jadi tidak ada satu OOP itu kelas. Lalu selanjutnya masuk ke model akun. Model akun ini merupakan inheritance dari Turbase, di mana dia override, override dari role base berarti ini sudah menggunakan polimorfisme. Di sini model ini mewakili data akun pengguna terdeteksi atau login. Didefinisikan sebagai public class turunan dari user base yang inheritance dari base. Model ini menerapkan inheritance yang menggunakan perilaku spesifik melalui override metode public override get role details akun base get role details. Registrasi, tanggal lahir, string. Nah, ini menggabungkan detail role dengan tanggal registrasi dalam format tertentu. Implementasi ini mendukung proses autentikasi dengan memberikan informasi tambahan. Nah, ini merupakan turunan dari user base, ya, di mana nanti ini akan memberikan role-nya untuk registrasi itu ada tanggal. Lanjut ke pengguna. Pengguna ini merupakan public class turunan dari user base. Jadi user base. Di mana di properti dan semuanya menggunakan enkapsulasi. Nanti ini ada public override. Nah, ini merupakan metode override petrolid test. Ini berarti itu return koordinat lalu get proyek yang sifatnya aktif. Nah, kita namun nanti tahu representatif menggunakan aktif itu pelanggan yang kode ini didefinisikan sebagai titik kelas pengguna turunan dari kelasnya merupakan turunan dari sebuah data operate atau public override yang menambahkan statistik dan menghasilkan output seperti pengguna role pelanggan yang digunakan untuk dashboard pelanggan. Lalu ada model produk. Nah, model produk ini sebagai representasi data produk produk-produk dari tabel produk. Nah, kode ini dituliskan sebagai public class agar dapat diakses dengan mudah. Lalu ada katalog produk, ya ini untuk identitas dari katalog produk nantinya akan ditampilkan di menu pelanggan ya. Lalu ada item keranjang, ini identitas, ini model identitas dari keranjang belanja. Keranjang belanja nanti ada pokoknya di menu pelanggan. Lalu di laporan, nah, di sini menerapkan interface ya, OOP interface. Nah, model ini berfungsi sebagai kontrak untuk mengambil data laporan dengan kode yang didefinisikan sebagai bentuk interface di laporan. Yang dibuat itu agar interface. Nah, kelas ini berfungsi untuk mendefinisikan metode public data table
ambil data. Nah, ini untuk data type dari dia data dari desain tanggal awal dan desain tanggal akhir yang akan digunakan untuk laporan. Nah, di sini mengharuskan implementasi untuk mengambil data tersebut. Lalu dalam pengolahan laporan pekerjaan dan pengelolaan dan pengoperasian laporan tadi sebagai implementasi di laporan dan kode yang didefinisikan sebagai proses kelas laporan. Nah, kelas ini berfungsi untuk mengeksekusi query SQL di select nama bahan total biaya, tanggal atau kemudian ini memiliki metode-metode seperti untuk mengambil data, query, itu merupakan interface dari laporan. Ini dapat terlihat ya, karena itu untuk interface-nya hanya ini metodenya. Nah, di sini bertambah karena dia itu merupakan bukan, tapi dia perilakunya berbeda, maka masuk ke dalam polimorfisme. Nah, yang selanjutnya untuk laporan penjualan sama saja ini menetapkan polimorfisme atau ini berfungsi sebagai laporan data penjualan dengan kode yang disebut sebagai bukti laporan ini sama seperti yang dibuat untuk laporan penjualan. Lalu database connecting contract dan di sini menggunakan ini untuk ah, yang mengkoneksikan ke dalam database itu awalnya dibuat sama sistem dibuat dari agar nanti dapat di, diambil oleh database connection. Nah, kenapa dibuat abstrak? Karena ini akan menjadi kerangka untuk koneksi database. Ini untuk penjelasannya, model ini bersifat sebagai kerangka koneksi database dengan kode yang didefinisikan sebagai abstrak sebagai bukan abstrak. Maka ini berfungsi untuk mendefinisikan metode abstrak di public abstract data table yang dapat diwarisi untuk menyediakan lapisan akses data yang fleksibel. Jadi nanti dibuat abstrak ini karena nanti akan di hanya posisinya itu untuk posisi saja. Jadi digunakan itu untuk database yang lain. Nah, lalu ada controller. Controller ini untuk menghubungkan antara model dengan VI dengan view. Yang pertama itu ada controller autentikasi. Ini kodenya seperti ini. Ini ada public class autentikasi. Lalu public boolean login user. Dimana jika akun itu ada ya akun-akun arrow method string call. Kalau akunnya itu tidak ditemukan atau ya error message ya call, itu akan coba bermain npg SQL parameter nama akun. Nah, lalu cek cek apakah itu. Lalu dia string query ini select ID user, nama, nomor telepon, alamat, dan role. Plus, request jaraknya sangat jauh. Ini dari ini ya, dari stabilizer dicek apakah namanya itu sama dengan ada dengan nama yang ada di tabel ini dan passwordnya juga. Lalu jika iya jaraknya itu ada, maka dia akan mengembalikan nilai-nilai ini. Namun telepon dan alamat. Lalu ada
untuk autentikasi register register apakah semuanya diisi atau tidak boleh kosong. Lalu akan dikirimkan ke database-nya. Ini controller ini memiliki dua metode, yaitu konstruksi dan metode tersebut saya nah, nah, ini ada ini ada tiga. Lalu di sini database connection ini jadi proses abstrak ini karena kita menggunakan MVG SQL ya kan untuk get connection itu maka kita hubungkan menggunakan database connection ini kita hubungkan di sini. Ini control ini memiliki tiga metode yaitu get connection, execute query, dan execute non query. Metode execute query berfungsi untuk membuka query TLS dan mengembalikan data dalam bentuk data table dengan memberikan dan dikelola oleh get connection. Ini mendukung semua fitur yang melakukan akses dengan peningkatan yang terstruktur. Nah, control ini menerapkan private key untuk penguasaan karena menguasai dari database abstrak dan override metode abstrak untuk menyediakan implementasi concrete serta enkapsulasi melalui field privat seperti connection. Jadi di sini dia menaruhkan inheritance ya penurunan dari abstrak itu dia juga mengoverride metodenya, ya termasuk polimorfisme dan enkapsulasi. Enkapsulasi sedikit ya dari model itu semuanya menggunakan enkapsulasi. Lalu konteks pengguna ini untuk controller terhadap segala sesuatu yang bersangkutan dengan user. Jadi di sini ada metode-metode seperti ini, metode-metode yang ambil semua. Ini mengambil semua dari tabel user. Lalu ada ambil berdasarkan ID. Nah ini untuk mengget berdasarkan ID saja. Lalu ini untuk perbarui datanya. Ini saat digunakan nanti ketika di fitur produk. Untuk penjelasannya, ini controller menuju metode pertama, itu ambil berdasarkan ID yang cukup mengambil data pengguna dan berkisah dengan query select bintang from public pengguna. Nah ini untuk utamanya itu ini dan ada metode-metode lain yang ini tadi yang dijelaskan sebelumnya. Lalu untuk berikutnya itu ada controller konteks produk. Nah di sini ini untuk controller segala sesuatu yang berkaitan dengan produk yang berkaitan dengan produk. Nah di sini ada metode-metode seperti ini sama ambil berdasarkan ID ya itu lalu ambil untuk bestseller dan juga perbarui. Nah, ini untuk kelola produk di menu admin. Lalu berikutnya ada, nah ini untuk perbarui ya. Itu perbarui update. Lalu untuk delete-nya ada hapus untuk produk. Lalu create untuk menambahkan produk ya. Tambah produk. Ini untuk keranjang. Terus menambahkan suatu keranjang. Ini beda ini tidak digunakan bukan di kelola produk, tapi ini digunakan di fitur tambah ke keranjang oleh menu pelanggan. Lalu ambil harga produk ini digunakan untuk ditampilkan di katalog produk. Itu diambil dari katalog di mana tidak ada di tabel produk ya. Jadi ada yang produk ambil si query itu untuk menghapuskan antara tabel produk dengan tabel katalog. Lalu ada konsep transaksi ini segala berkaitan dengan transaksi seperti untuk ambil keranjangnya, lalu untuk menambahkan pesanan sementara. Nah ini pesanan sementara yang dimaksud ini itu dimasukkan ke dalam tabel pesanan sementara. Pesanan sementara ini itu ketika dia memilih dari
katalog ataupun dari reseller itu dimasukkan ke dalam ke keranjang belanja. Lalu di keranjang belanja itu dipesan oleh pelanggan yang memasukkan dari keranjang belanja. Nah, itu kan tidak itu dimasukkan ke laporan transaksi penjualan karena di ini tidak laporan transaksi penjualan karena dia itu masuk ke tabel pesanan sementara. Karena sudah diverifikasi oleh karyawan, kita baru dicatat sebagai nah, lalu ini. Nah, ini untuk konfirmasi pesanan yang saya jelaskan tadi ini jika karyawan itu mengonfirmasi pesanan dari pesanan sementara sebelumnya. Nanti ketika sudah dikonfirmasi, maka akan execute query kan kan produk ini, execute query ini di produk hingga total harga editor ke dalam transaksi transaksi penjualan. Lalu itu metode tambah transaksi digunakan oleh karyawan untuk menemukan transaksi penjualan secara langsung ya. Jadi dia bisa langsung menambahkan di mana menjadi kasir. Nah, untuk hapus transaksinya, hapus pesanan sementara. Penjelasannya seperti ini, controller menentukan batas utama. Nah, untuk controller admin seperti ini. Controller admin ini oke total jenis produk. Nah, di sini yang menarik apa produk long, jenisnya long. Karena di sini untuk perhitungannya itu dia INT 64 INT 64. Jadi saat pas INT biasa INT 32 itu untuk mengambil total jenis produk yang dijual di sinar detik ini. Ini nanti digunakan untuk tampilkan di dashboard dashboard owner. Lalu ini ambil total saldo karena ini digunakan untuk ditampilkan di dashboard owner, di total karyawan itu untuk menghitung karyawan yang ada di Kinebrity, seluruh karyawan yang bekerja di Kinebrity untuk ditampilkan juga. Lalu berikutnya ada controller laporan, mana controller laporan ini merupakan dari interface interface di laporan sebelumnya. Nah, ini memanggil di laporan ya menggunakan interface. Lalu ini dia bisa mengambil laporan di mana laporannya tadi yang tadi itu udah tutup. Jadi laporan penjualan dari PS ataupun laporan pembelian dari PS. Mana kedua laporan itu tadi kamu akan jadi laporan berdasarkan untuk hasil laporan. Lalu controller presensi yang digunakan untuk presensi. Ini ada get presensi data, itu data table. Ini untuk melihat presensi data dari tabel presensi dalam menentang tanggal tertentu. Lalu mengkalkulasi total duration ini untuk mengkalkulasi total waktu dari jam maksud yang dibuat jadi keseluruhan daftar tanggal yang diambil. Ini digunakan untuk perhitungan bagi karyawan. Jadi di sini penjelasannya itu misalnya itu karyawan. Jadi untuk di controller dan model itu sudah menerapkan 4 pilar OOP. Jadi yang tadi kita kelas itu tidak ada base lalu untuk tes bagi laporan, inheritance sudah ada di 4 dan 14 sudah model sudah menerapkan interpretasi. Di ini sudah menerapkan
yang menerapkan 4 laptop. Dan mungkin penjelasan saya untuk model dan controller akan dilanjutkan oleh sistem. Kemudian lanjut ke bab berikutnya yaitu tentang implementasi fitur sebagai UI. Untuk yang pertama di sini ada fitur login dengan struktur datanya. Yang pertama toolsnya itu kita menggunakan text box dengan nama username. Kemudian datanya itu nama username dan tipe data yang tersimpan itu adalah string. Kemudian tools yang kedua ada text box dengan name password. Datanya itu adalah password user. Datanya yang disimpan itu adalah string atau integer. Kemudian ada button dengan name button login. Di sini menyimpan data atau men-trigger untuk memproses login itu sendiri. Kemudian ada link label di sini. Kemudian link label ini untuk navigasi ke form register. Kemudian ada panel dengan nama panel 1. Ini adalah untuk registernya, halaman registernya. Kemudian yang keenam ada label dengan nama label 3 yaitu sebagai dekorasi panel label tampilan. Untuk kode programnya seperti berikut. Di sini membuat namespace scanner bakery, kemudian membuat public class login yaitu form. Kemudian di sini atributnya terdapat autentikasi. Di sini adalah konstruktornya yaitu menggunakan try dan catch. Kemudian selanjutnya yaitu adalah bagian metodenya. Untuk ini adalah untuk menyembunyikan data usernya. Kemudian yang kedua itu ada fitur registrasi. Untuk struktur datanya, tools yang digunakan yaitu text box dengan name-nya nama lengkap. Data yang disimpan yaitu adalah nama lengkap dari si usernya. Tipe datanya itu adalah string. Kemudian ada text box dengan name username. Data yang disimpan username dengan tipe data string. Kemudian menggunakan text box lagi dengan name password. Data yang disimpan adalah password dengan tipe data string. Kemudian ada text box lagi dengan nama nomor telepon. Data yang disimpan yaitu nomor telepon. Tipe datanya string atau integer. Kemudian ada text box dengan name txt alamat. Datanya yaitu alamat dengan tipe data string. Kemudian yang keenam ada button dengan name button 1. Datanya yaitu proses registrasi. Kemudian yang ketujuh ada link label dengan nama link label 1 yaitu untuk navigasi ke login. Untuk kode programnya seperti berikut, yaitu di sini ada public class register form, kemudian atributnya ada autentikasi, dan di sini ada konstruktornya. Di sini ada message box. Jika gagal menginisialisasi registrasi, maka akan terjadi error. Kemudian di sini adalah metode untuk button 1 klik. Jika button 1 diklik, maka metode ini akan menjalankan UI-nya. Lanjut yang fitur ketiga yaitu dashboard admin dengan struktur data toolsnya label dengan name LBL total jenis produk. Data yang disimpan yaitu total jenis produk dengan tipe data integer, kemudian label dengan name LBL total saldo untuk menyimpan data total saldo dengan tipe data desimal, kemudian label total karyawan untuk menyimpan data karyawan dengan tipe data integer. Kemudian ada button. Button di sini ada button logout, button 3, button 2, dan button 4, di mana masing-masing itu memiliki fungsi yang untuk button logout itu untuk login dan kembali ke form login, button 3 untuk membuka halaman kolom produk, button 2 untuk membuka halaman laporan dashboard admin, dan button 4 untuk membuka halaman monitoring karyawan. Dan di sini adalah kode programnya, membuat kelas home dashboard admin, kemudian untuk atributnya di sini ada ID user dan controller admin, di mana ID user ini tipenya integer, dan kemudian di sini ada konstruktornya, lalu membuat metodenya. Untuk fitur yang keempat, yaitu adalah fitur laporan admin. Di sini
ada menggunakan tools combo box, yang dimana combo box ini untuk memberikan pilihan jenis laporan. Di sini pemilihan jenis laporannya yaitu laporan pembelian dan laporan penjualan. Di sini tipe datanya yang disimpan yaitu berupa string. Kemudian date time picker, di mana date time picker ini untuk memilih tanggal dan juga jam secara otomatis. Di sini ada menyimpan tanggal awal laporan dan juga tanggal akhir laporan. Tipe datanya yang disimpan berupa date time. Kemudian ada data grid view, di mana data grid view ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel yang nantinya isinya ada ID pembelian dengan tipe data integer, nama bahan, tipe data of ini harusnya string, kemudian total biaya dengan tipe data desimal dan tanggal pembelian dengan tipe data date. Kemudian ada button-button yang masing-masing fungsinya itu ada untuk navigasi ke kelola produk, kembali ke navigasi monitoring karyawan, navigasi dashboard admin, dan juga logout ke form login. Lalu ini untuk kode programnya dan fitur yang kelima ada kelola produk. Untuk datanya di sini menggunakan data grid view dengan name data grid view 1. Data yang disimpan di sini ada nama produk, jenis, stok, dan harga dengan tipe data masing-masing yaitu string, jenis string, stok integer, harga desimal. Kemudian ada text box di sini untuk mencari sebuah produk, nama produk, dan data yang disimpan di sini adalah string. Kemudian ada button-button, di mana ada button tambah, button edit, button 1, button 2, button tambah untuk menambahkan produk, button edit untuk mengedit produknya, button 1 dan button 2 untuk navigasi ke konfirmasi pesanan. Kemudian ada button 3, button 4, dan button logout. Button 3 untuk membuka ulang form kelola produk, button 4 untuk navigasi ke monitoring karyawan, dan button logout ini untuk logon ke form login kembali. Kemudian ini untuk kode programnya. Dan lanjut ke fitur yang keenam, ada fitur edit produk. Di sini menggunakan text box, dominan dengan text box, yaitu diberi nama dengan teks txt nama, txt jenis, txt stok, dan txt harga, di mana data yang disimpan nanti yaitu nama produk, jenis produk, stok produk, dan harga produknya. Dengan tipe datanya nama produk berupa string, jenis produk string, stok produk integer, dan harga produk desimal. Untuk buttonnya di sini ada button edit dan button 7. Button edit ini untuk menyimpan perubahan ke database, dan button 7 ini adalah navigasi kembali ke form kelola produk. Kemudian untuk fitur yang ketujuh, di sini ada fitur tambah produk. Struktur datanya juga sama seperti tadi untuk mengedit produk. Bedanya di sini bisa menambahkan produk. Di sini dominan menggunakan text box. Di sini ada button simpan untuk menyimpan produk barunya. Ini untuk kode programnya. Kemudian fitur yang ke-8 yaitu adalah monitoring karyawan. Di sini menggunakan date time picker untuk mengambil jam awal presensi dan jam akhir presensi karyawan. Kemudian ada text box di sini untuk mencari ID karyawan ataupun status karyawan, yang dimana tipe data yang disimpan itu adalah untuk ID-nya integer dan untuk statusnya yaitu string. Kemudian data grid view untuk menampilkan tabel atau laporan yang nantinya berisi ID presensi, tanggal, jam masuk, jam keluar, dan status kehadiran dari karyawan tersebut. Kemudian ada button untuk hitung gaji, button 7, dan button logout. Button hitung gaji di sini untuk membuka form gaji karyawan, button 7 untuk menutup form monitoring karyawan, dan button logout untuk logout dan kembali ke form login. Berikut adalah kode programnya. Dan kemudian fitur yang ke-9 di sini adalah gaji karyawan. Di sini dominan menggunakan label dengan diberikan nama label 4, LBL rentang tanggal, LBL durasi, LBL gaji per jam, dan LBL total gaji. Di mana di masing-masing label itu data yang disimpan ada nama karyawan, ada rentang tanggal gaji, total durasi jam kerja, gaji per jam karyawan, dan total gaji karyawannya.
Untuk nama karyawan, tipe data yang tersimpan adalah string, rentang tanggal gaji juga string, total durasi jam kerja adalah double, gaji per jam karyawan itu desimal, dan total gaji karyawan desimal. Untuk button di sini ada button 7, di mana datanya itu merupakan navigasi untuk kembali ke form monitoring karyawan. Ini untuk kode programnya, membuat kelas gaji dan form. Di sini ada atribut ID karyawan, ID user, nama karyawan, tanggal awal, tanggal akhir, dan controller presensi untuk menjalankan nanti untuk memanggil controllernya. Kemudian ini konstruktornya dan ini adalah metodenya. Kemudian untuk fitur yang ke-10 yaitu ada dashboard kasir. Untuk struktur datanya pertama di sini ada text box dengan name text box 1. Di sini nanti kita diminta untuk menginputkan tanggal laporan secara otomatis. Dan tipe datanya itu yang disimpan itu adalah string atau date. Kemudian ada button untuk lihat laporan, yaitu di mana laporan pada kasir ini, dashboard kasir ini adalah laporan penjualan berdasarkan tanggal yang dimasukkan. Kemudian ada label, yaitu label total penjualan produk. Nantinya datanya itu akan muncul tentang total produk terjual berdasarkan tanggalnya dan disimpannya itu dalam tipe data integer. Kemudian ada label total pendapatan bakery di sini yaitu untuk menampilkan total pendapatan kasir berdasarkan tanggalnya dan dengan tipe data desimal. Kemudian ada label status presensi, di mana status presensi ini nanti tipe datanya itu berupa string. Kemudian ada button konfirmasi pesanan untuk membuka form konfirmasi pesanan, kemudian button absen untuk membuka form presensi, dan juga ada button 4 yaitu untuk membuka form presensi karyawan. Lalu ada button konfirmasi di sini untuk membuka form konfirmasi pesanan dan button logout untuk logout dan kembali ke form login. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu di GUI untuk yang presensi. Nah, untuk struktur datanya sendiri ini ada pada struktur datanya ini kan ada tools, nama, name, data sama tipe data. Nah, pada bagian toolsnya ini yang bagian label, yaitu namanya LBL profil nama karyawan. Sebelumnya kami menggunakan misalkan label itu kami singkat dengan LBL, textbox itu TXT, dan juga button BTN, dan juga yang lainnya, supaya lebih mempermudah saja. Untuk label profil karyawan, yaitu datanya nama karyawan dengan tipe data string, lalu ada textbox TXT tanggal tanggal hari ini, input tanggal presensi otomatis string date, textbox tanggal jam masuk, input jam masuk string time, lalu ada textbox TXT jam keluar, input jam keluar string time, lalu ada button presensi, simpan data presensi ke database, lalu ada button home, navigasi kembali ke form home, dashboard kasir, lalu ada button 4 yaitu navigasi ke form jaga kasir, lalu ada button konfirmasi membuka form konfirmasi pesanan. Lalu ada button logout yaitu logout dan kembali ke from login. Nah, pada bagian ini button itu tidak diberi tipe data karena hanya untuk mengklikkan untuk lanjut ke bagian selanjutnya saja. Untuk kode programnya prestasi karyawan ini seperti biasa menggunakan using berarti menggunakan bagian ini. Lalu ada partikel class ini berarti ada bagian kelas prestasi karyawan dan juga from-nya. Ini adalah isi dari bagiannya. Load form ini untuk mengisi bagian bagian awal untuk menjalankan untuk yang load form ini untuk mengambil data pengguna berdasarkan ID karena di sini kan ada var pengguna ID user. Nah, untuk mengambil pengguna. Nah, untuk selanjutnya itu kan ada dan juga di bagian load form ini kan juga ada controller yang dimana controller pengguna. Ya ini kan controller pengguna titik ambil berdasarkan ID berarti nanti akan mengambilkan berdasarkan ID-nya user. Lalu lanjut ini adalah bagiannya. Lalu ini jika tidak berhasil gagal memuat pengguna. Lalu lanjut ini untuk TXT tanggal lahir emang tidak ada isinya karena tidak diperlukan. Nah, untuk label profil karyawannya sendiri.
yang dimana juga ada controller pengguna yaitu dengan ambil berdasarkan ID atau ID user. Ini lanjut seperti yang di atas juga sama. Nah, untuk bagian ini untuk mengecek bagian yang button presensi. Presensinya itu bagaimana? Yang dimana ada bagian menggunakan, untuk presensi ini menggunakan tanggal seperti yang ada di sini. Lalu nah, pada presensi ini kan di SQL PG adminnya, di database-nya itu ada, nanti akan ada ID karyawan, tanggal, dan juga jam masuk, dan juga jam keluar. Dan juga ada statusnya ini hadir atau tidaknya, atau sudah presensi atau tidak. Ini presensi berhasil, kalau tidak berarti ini. Selanjutnya ada TXT jam masuk, yang memang tidak kami isi. Karena pada jam masuk dan juga jam keluar ini akan menginputkan sendiri. Lalu ada button tanggal. Nah, di sini ini bagian ini berfungsi untuk tanggal 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 presensi presisi yang akan yang diinputkan oleh bagian kasir. Untuk formatnya ini harus seperti ini karena saya sudah pernah mencoba untuk format yang lain itu akan invalid. Selanjutnya ada button katalog. Nah, ini untuk melihat katalog produknya. Ini button home berarti untuk bagian home dashboard kasirnya. Seperti yang lainnya ya, mungkin saya akan menjelaskan untuk yang awal-awalnya saja. Ini untuk button absen klik, ini kan berarti kan button absen cuma untuk mengkonfirmasi saja sudah mengklik atau belum. Nah, ini untuk button 4 klik. Ini untuk pada bagian jaga kasir. Ini ada karena ada jaga kasir titik ID ID user. Nah, selanjutnya ini ada jaga kasir untuk bagian jaga kasir sendiri. Untuk struktur datanya itu ada text box, txt cari produk, txt cari produk yaitu datanya nama produk dengan string ada data grid view. Data grid view satu itu ada ID produk, nama produk, jenis produk, stroke produk, harga produk yaitu ada integer, string, string, integer, desimal. Lalu ada button tambah itu menambahkan produk ke keranjang, label LBL nama tambahkan nama produk string, label harga tampilkan harga produk desimal, label LBL total tampilkan total produk desimal, button konfirmasi menampilkan pesan bahwa bahwa pesanan dikonfirmasi, ada button logout dari kembali ke form login. Ini pada bagian ini dan juga ada partial kelasnya yang di mana bagian ada bagian jaga kasir dan juga from. Pada bagian ini akan membaca bagian ID user, konteks produk, controller produk, dan juga konteks transaksi, controller transaksi database connection. Nah, juga ada produk-produk dipilih dan juga list item keranjang. Pada bagian ini juga jaga kasir melihat dari ID usernya. Ini seperti yang tadi yang sudah saya bacakan. Nah, pada bagian ini TXT cari produk ini berarti untuk pada bagian untuk yang cari produk. Kan di sini kan jaga kasir, berarti cari produk itu nanti ada di bagian atas. Nanti berarti itu pengguna akan menginputkan apa yang ingin dicari. Pada bagian ini ada teks cari produk, lalu untuk hasilnya itu dari controller produk cari produk. Lalu akan menampilkan di bagian grid view data source. Nanti ini akan menghasilkan di data grid view untuk bagian cari produknya akan ditampilkan di data grid view. Nah, ini untuk bagian isian data grid view-nya. Lalu ada void button tambah. Nah, pada bagian ini untuk menambah menambah yang sudah diinputkan tadi oleh kasirnya. Ini jika sama dengan nol berarti silahkan pilih terlebih dahulu. Jika tidak memilih berarti jika tidak kasir tidak memilih berarti akan silahkan pilih produk terlebih dahulu. Nah, jika satu berarti akan produk yang dipilih titik harga dikali jumlahnya. Lalu ini bagiannya seperti biasa yang ini ada di bagian item keranjang ada ID produk, berarti produk dipilih, ID produk dan juga yang lainnya. Ini juga sama. Ini untuk harga ini berarti untuk melihat harganya total teks berarti untuk
menjumlahkan total dari harganya. Ada label nama, label jumlah, label total yang tidak digunakan karena hanya untuk tampilan yang di bagian atasnya saja. Untuk konfirmasi, ini untuk tombol button ya, untuk mengklik saja. Jika untuk melihat jika akan menampilkan message box-nya itu pesanan di konfirmasi, label harga, label logout. Nah, pada bagian ini ada bagian logout yang dimana akan menampilkan message box show, berarti akan menampilkan apakah yakin untuk logout, konfirmasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, saya mungkin akan membicarakan yang ada isinya saja ya, karena waktunya juga terbatas ini Zoom-nya. Ada button confirm. Nah, pada bagian ini untuk konfirmasi pesanan yang sudah dilakukan. Ini button home, berarti untuk kembali ke home dashboard kasir. Ada void button absen. Nah, pada bagian ini akan kan ada presensi karyawan. Nah, itu untuk bagian mengklik di bagian tengah nanti ada tulisannya presensi. Ini yang digunakan untuk bagian presensi. Nah, jika gagal membuka bestseller, void. Nah, selanjutnya ada konfirmasi pesanan. Untuk konfirmasi pesanan sendiri ada data grid view pesanan itu ada nama produk string, jumlah produk integer, total harga desimal. Untuk button konfirmasi, mengkonfirmasi pesanan, button logout, logout dan kembali ke form login. Pada programnya seperti sama, untuk awalnya ada konfirmasi pesanan, titik dua form, bagian kelasnya. Public konfirmasi pesanan dengan integer dengan menggunakan ID user ini sama seperti yang di atas. Ini bagian SQL-nya akan mengambil data, akan mengambil tabel ID pesanan sementara, nama, jumlah, nah, dan lain sebagainya juga. Ini juga sama untuk menampilkan di data grid view ada nama dengan nama, jumlah dengan jumlah, seperti itu. Ini message box jika gagal, ini jika benar. Lanjut saja. Nah, ini button logout ini untuk bagian mengkonfirmasi apakah akan keluar atau tidaknya. Button home. Button home ini untuk apakah ingin kembali ke home dashboard kasir. Lalu ada button absen juga untuk posisi karyawan. Button absen. Dan juga ada button 4 klik, yaitu untuk pada bagian untuk menampilkan di jaga kasir ID user, so dialog akan menampilkan dialognya. Nah, jika gagal akan gagal membuka bagian bestseller. Untuk atau akan akan menampilkan biasanya error kalau tidak akan menampilkan X itu. Untuk selanjutnya ada dashboard pelanggan. Toolsnya ada label LBL nama, menampilkan nama pelanggan string, label username, menampilkan username string, label nomor telepon, nomor telepon pelanggan string, alamat menampilkan alamat pelanggan string, role detail menampilkan role pelanggan, button ubah untuk mengubah button katalog untuk katalog, bestseller untuk bestseller, label keranjang untuk membuka form keranjang produk yang dibeli, button logout untuk logout dan kembali ke form login. Seperti yang di bawah ini home dashboard pelanggan, ini bagian kelas pelanggan dengan form, ini dengan kontrol pengguna, controller, ini berarti menggunakan bagian controller pengguna dan juga dengan ini berarti membaca read only hanya membaca kontrol pengguna dengan controller dan juga read only untuk ID user dan user. Nah, ini untuk home dashboard pelanggan. Untuk bagian home dashboard pelanggannya. Lalu ini untuk load profil data karena pada bagian ini kan home dashboard pelanggan. Nah, pada bagian pelanggan itu nanti akan ada datanya. Ini untuk bagian ambil data-datanya. Ini button ubah untuk ubah nama pengguna karena bisa diedit. Lalu ini untuk bagian Oh, ini untuk yang bagian mengupdate-nya. Tadi kan mengubah, yang ini untuk mengupdate-nya jika ingin memperbaiki, ingin mengubah atau memperbaiki. Lalu, ini ada button klik. Ini berarti katalog bagian pelanggan ini berarti untuk menampilkan juga show dialog di show. Ini untuk bestseller. Nah, pada bagian preferred for bestseller ini berarti untuk melihat yang bagian button bestseller. Ini isi apa aja. Ini ada
Ini ada tampilkan menu bestseller. Tadi kan ada bestsellernya itu kan ada 5. Nah, itu yang akan menampilkan. Ini untuk bagian bagian codingan untuk buttonnya. Untuk ini button keranjang. Lalu ini ada home pelanggan yang memang tidak digunakan tetapi tidak secara tidak melakukan codingan. Ini pada bagian untuk button logoutnya sendiri. Nah, selanjutnya ada edit profil. Ada text box, teks TXT nama menginput nama pelanggan, TXT username menginput username pelanggan, text box, TXT nomor telepon menginput nomor telepon pelanggan, TXT alamat menginput alamat pelanggan string, button simpan menyimpan perubahan data, button katalog membuka form katalog produk, button bestseller membuka form produk bestseller, button keranjang dan button logout untuk mengambil kembali ke form. Mungkin saya akan menunjukkan bagian ininya saja ya biar cepat ya. Ini bagian seperti biasa. Ini untuk form untuk ubah penggunanya dan ini untuk var pengguna, kontrol pengguna, ID user ini jika pengguna sama dengan 0, berarti akan mengubah melihat dari namanya empty username apakah sama juga nomor telepon dan juga alamatnya. Karena ini bagian pelanggan. Selanjutnya ini akan melihat untuk variasi pengguna nama new pengguna berarti akan melihat ID usernya sama dengan ID user, nama juga text name dan juga disesuaikan. Kontrol pengguna untuk perbarui pengguna. Bagian bestseller, data grid view, ID produk, integer nama produk string, stok produk integer, harga produk desimal, teks di jumlah, input jumlah produk integer yang ingin dibeli, button tambah menambahkan produk yang dipilih ke keranjang, button home pelanggan, navigasi ke form dashboard pelanggan, button katalog membuka from katalog produk, button bestseller membuka from bestseller produk dan button keranjang membuka from keranjang produk yang dibeli, logout dan kembali ke from login. Seperti biasa sama. Nah, pada bagian ini seperti controller produk data grid view sama dengan data grid view untuk menyamakan bagian ini karena biasanya pada bagian ini jika ada salah satu huruf yang beda itu akan tidak bisa. Nah, ini seperti ID produk, ini bagian data grid view-nya ya untuk menampilkan bagian data grid view untuk juga menyamakannya. Ini untuk button katalognya, ini untuk button logout untuk keluarnya, dan ini untuk tambah, dan ini untuk home pelanggan. Ini untuk button katalog. Nah, bagian selanjutnya ada yang katalog. Nah, pada bagian katalog ini seluruh datanya ada data grid view, ada ID produk integer, nama produk string, jenis produk string, stok produk integer, harga produk desimal, teks di jumlah, input jumlah produk integer yang ingin dibeli, dan button tambah menambahkan produk yang dipilih ke keranjang. Combo box urut menyediakan opsi pengurutan produk teks box 1, input pencarian nama, input pencarian nama dengan string, button home pelanggan yaitu navigasi ke from home, button bestseller itu membuka from bestseller. Button 4 ini berarti untuk membuka from keranjang produk yang dibeli. Button logout untuk logout dan kembali ke from login. Nah, ini adalah bagian codingannya yang sudah dibuat untuk load data. Ini untuk data grid view. Untuk pada bagian tabel untuk ID produk berarti di ID produk. Untuk nama berarti nama produk seperti yang dan selanjutnya. Dan juga ada ini combo box selection index untuk mengurutkan. Bentar, data box ini ya untuk menyediakan opsi pengurutan produk. Void tambah untuk menambah. Ini untuk codingan yang sudah di atas. Untuk struktur datanya sudah ada di atas ya. Ini 18. Untuk yang bagian keranjang ini data grid view, ada data grid view keranjang, ID produk integer, nama produk string, jenis produk string, harga produk desimal. Button pesan ada harga produk melakukan proses checkout, button hapus menghapus yang terpilih dari keranjang, button home pelanggan untuk menavigasi ke form dashboard pelanggan. Button bestseller membuka form bestseller produk, button 4 membuka form keranjang produk yang dibeli, button logout dan kembali ke form login. Untuk kode programnya seperti ini. Ini untuk bagian yang keranjang. Lalu ada void load keranjang ini untuk yang di mana
Ini untuk yang pertama kan mengambilkan query dari ini, lalu akan menampilkan result dan juga di data grid view keranjang ini pada bagian ini juga menyamakan untuk menampilkan data grid view pada bagian keranjangnya. Ada seperti ada ada ID pesanan dan juga ada nama produk, jumlah dan total harga. Ini untuk button pesannya. Ini untuk button hapus, untuk jika menghapus pesanannya. Dan juga ini best seller. Nah, pada bagian best seller ini untuk best seller show dialog di show berarti untuk menampilkan. Lalu lanjut. Nah, logout. Nah, pada bagian logout. Logout program. Oh, ini logout ya, lupa di lupa dihapus. Nah, pada bagian ini merupakan codingan untuk jika pada kode yang sudah buat, kita akan logout atau keluar dari programnya. Seperti apakah for result message box, apakah berarti akan message boxnya akan menampilkan apakah yakin untuk keluar uh, dari logout, konfirmasi message box button yes atau no. Lalu dialog result if result jika yes dan jika yes berarti akan akan menampilkan tulisan show dialog. Nah, jika jika berarti akan langsung keluar. Nah, jika gagal berarti jika tidak berarti akan kembali seperti itu. Untuk selanjutnya ini ada penerapan OOP pada kode program. Nah, konsep OOP dan juga penerapannya. Yang pertama ada beberapa ada beberapa ada beberapa konsep OOP yang sudah kita lakukan pada bagian ini. Untuk yang pertama ini ada interinstance, yaitu kelas user base berperan sebagai kelas parent atau kelas induk yang menyediakan turunan seperti akun dan juga pengguna. Kelas ini didefinisikan sebagai abstrak menceritakan properti seperti ID user, nama, dan juga role yang diwarisi oleh kelas turunan memungkinkan reuse kode untuk pengolahan data pengguna di fitur login dan juga di dashboard. Lalu ada encapsulation, yaitu properti kelas seperti ID user pada pengguna menggunakan getter dan setter get set. Nah, misalnya public new ID integer get set ID user set. Nah, seperti itu deh ya. Untuk menyembunyikan detail implementasi diterapkan di semua form seperti home dashboard pelanggan untuk mengamankan data sebelum ditampilkan di label seperti label nama. Polymorphism override method get role details pada akun dan juga pengguna memungkinkan perilaku berbeda, misalnya menampilkan akun role pelanggan registrasi tanggalnya atau pengguna role pelanggan status atau aktifnya di home dashboard pelanggan dengan label role details txt. Pengguna get role details mendukung fleksibilitas berdasarkan role. Selanjutnya ada abstraction, yaitu kelas abstrak user base menyembunyikan detail implementasi dengan mendefinisikan metode virtual seperti get role details yang di-override oleh turunannya seperti akun dan juga pengguna, digunakan untuk mengatur struktur dasar pengguna tanpa mengungkapkan cara kerja, mendukung pengelolaan data pengguna di belakang fitur. Ada interface. Nah, pada interface laporan menyediakan kontrak dengan metode ambil data time tanggal awal, data time tanggal akhir yang diimplementasikan oleh laporan pembelian dan laporan penjualan, memungkinkan polymorphisms di kontrol laporan untuk memilih jenis laporan tanpa menemukan implementasi spesifik, menunjukkan fleksibilitas dalam analisis data. Lalu ada kelas dan objeknya. Objek dari kelas akan dibuat dalam login dengan akun new akun, username teks, password untuk menyimpan kredensial diterapkan di form seperti home dashboard pelanggan untuk mengelola intens penggunaan atau produk secara terpisah. Untuk konstruktornya ini seperti ini contohnya ada public. Kalau ada public berarti private gitu. Biasanya kebanyakan itu. Untuk metode-metode seperti load profil data di home dashboard pelanggan dengan bagian seperti ini berfungsi untuk memuat atau menampilkan data pengguna untuk mendukung modularitas dan efisiensi operasional di berbagai fitur. Berarti yang di bagian atas itu kalau ada tulisannya load awal load awal profil date atau load awal itu berarti untuk memuat atau menampilkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan mencoba demo untuk role admin.
Saya jalankan dulu programnya. Di sini akan muncul tampilan UI-nya, minfomnya. Di sini saya memasukkan username owner, kemudian dengan password yang sama yaitu juga owner. Kemudian saya mengklik login. Di sini muncul pemberitahuan atau message box yaitu login berhasil. Kemudian langsung diarahkan kepada dashboard admin, di mana dashboard admin ini akan menampilkan total jenis produk, total saldo bakery, dan juga total karyawan. Di sini juga memiliki beberapa menu, yaitu ada home, laporan, kelola produk, dan monitoring karyawan. Untuk kode dashboard admin, di sini terdapat namespace Kinar Bakery, yaitu di mana kelas Kinar Bakery ini terdapat dalam namespace tersebut. Kemudian di sini ada public party request, yaitu home dashboard admin dengan turunan form, yang berarti form ini merupakan Windows atau tampilannya. Kemudian di sini ada atribut, yaitu bersifat private, yaitu atribut ID user, dan juga controller admin. ID user di sini untuk menyimpan ID owner ketika login. Kemudian di sini ada constructor-nya, yaitu public home dashboard admin dengan menyimpan ID user dalam tipe data integer. Ini untuk menyimpannya, dan controller admin di sini yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsinya yang terdapat pada controller admin. Kemudian di sini ada metode private void home dashboard admin load 1, yaitu ketika proses loginnya itu berjalan. Di sini uh, jika prosesnya itu terdapat kesalahan, maka akan menampilkan message box, yaitu gagal memuat dashboard atau error. Kemudian di sini ada metode load dashboard data, di mana di sini itu untuk mengambil data untuk controller adminnya, yaitu data yang diambil di sini yaitu jenis produk, kemudian ada total saldo dan total karyawan yang nantinya akan dimunculkan pada label UI-nya dalam bentuk angka. Kemudian di sini ada project file label 3, label 4, yang dimana event art-nya ini kosong. Jadi ketika label itu diklik, maka mereka akan menjalankan fungsinya sendiri. Kemudian lanjut ke fiturnya, memasukkan password yang sama, kemudian masuk ke fitur laporan. Di sini akan ditampilkan pembelian, tanggal awal, dan tanggal akhir. Lalu di sini ada tabel yang dimana menggunakan grid view untuk menampilkan tabelnya dengan tampilan, yaitu yang pertama ada ID pembelian, ada nama bahan, ada total biaya, dan ada tanggal pembeliannya. Ini untuk pembelian ini adalah sebuah jenis laporannya. Ini menggunakan combo box, jadi kita bisa memilih laporan penjualan yang ingin dilihat, yaitu ada laporan pembelian dan ada laporan penjualan. Jika kita ingin melihat laporan penjualan, maka kita bisa memilih laporan penjualannya. Kemudian di sini bisa memilih tanggalnya yang seperti itu. Untuk penyelesaian kodenya di bagian laporan dashboard admin. Di sini kelasnya itu berada pada namespace. Kemudian di sini ada kelas laporan dashboard admin yang juga dari turunan form, yaitu yang berarti formnya itu merupakan Windows atau tampilannya itu sendiri.
Dengan atribut di sini ada controller laporan, ada tanggal awal yang menggunakan datetime, tanggal akhir juga menggunakan datetime, dan ID user menggunakan integer, di mana nantinya ID user itu akan disimpan. Di sini ada konstruktornya, yaitu untuk menginisial komponen, di mana nantinya akan menyimpan tanggal, waktu menggunakan datetime, dan nantinya akan dimunculkan pada combo box. Di sini juga ada jenis laporan item dan jenis laporan yang nantinya ditampilkan pada combo box seperti tadi. Jadi kita bisa memilih untuk melihat laporan pembelian atau laporan penjualan. Kemudian di sini ada metode laporan dashboard admin, yaitu untuk proses menuju laporan dashboard adminnya. Jika itu berhasil, maka akan menampilkan laporan. Begitupun juga yang lainnya juga fungsinya sama. Lanjut ke fitur yang selanjutnya, yaitu ada fitur kelola produk. Ketika kita memilih fitur kelola produk, maka akan ditampilkan katalog-katalog produk. Ya, di sini ada sebuah text box di mana kita bisa mencari produknya dengan menginputkan sebuah string. Contoh di sini saya mengetikkan sosis, maka tabelnya akan menampilkan nama produk yang memiliki unsur kata sosis. Di sini ada sosis ayam dan sosis sapi, kemudian ada jenisnya, ada stoknya, dan juga ada harganya. Untuk penjelasan kodenya terdapat pada kelola produk. Sama seperti yang lainnya, di sini public partial skala produknya dengan turunan form. Di mana formnya itu adalah sebuah Windows. Kemudian di sini ada atributnya yaitu konteks produk, kemudian select produk, dan juga ID user. Untuk konstruktornya di sini kita menggunakan data group view untuk menampilkan katalog produk tersebut. Nah, di sini ada metode yaitu kelola produk load. Ketika kita memilih kelola produk ini eh, untuk menjalankan UI-nya. Di sini ada private void load data grid, yaitu mengambil data produk dari database tersebut. Di sini ada columns-nya itu yaitu nanti tabelnya berisi ID produk, nama, jenis, stok, dan harganya. Kemudian ini ada button tambah klik. Button tambah di sini yaitu digunakan ketika kita nantinya akan menambahkan produk tersebut ke keranjang. Button edit di sini untuk eh, mengedit eh, mengedit produk tersebut. Jika hal ini gagal, maka akan ditampilkan message box, yaitu pilih produk terlebih dahulu dari daftarnya. Kemudian ini private void txt, cari di sini itu menggunakan text box, yaitu text box yang tadinya kita coba gunakan untuk mencari nama produk tersebut. Kemudian lanjut ke fitur yang berikutnya. Fitur yang terakhir yaitu adalah monitoring karyawan. Di sini akan ditampilkan tanggal awal, tanggal akhir, dan cari karyawannya. Ini bisa berdasarkan ID, bisa berdasarkan nama. Untuk melihat ini, kita perlu memilih tanggalnya terlebih dahulu di tanggal awal. Di sini saya mencoba memilih tanggal 6. Nah, maka akan ditampilkan
tabel yang isinya, yang kolomnya, setiap kolomnya itu ada ID presensi, ada nama, tanggal, jam masuk, jam keluar, dan statusnya. Penjelasan kodenya ada pada monitoring karyawan. Sama seperti eh, kelas-kelas yang lainnya, seperti UI-UI yang lainnya, di mana monitoring karyawan ini juga merupakan turunan dari form, yaitu di mana form itu berarti tampilan Windows-nya. Di sini ada atribut yaitu ID user, presensi data, controller presensi, dan konteks penggunanya. Di sini ID usernya bertipe dengan tipe data integer, presensi datanya di sini menggunakan data table. Kemudian di sini ada constructor monitoring karyawan, di mana nantinya itu ID user ID-nya itu akan disimpan dalam bentuk ID integernya. Kemudian menjalankan controller presensi dan juga konteks penggunanya. Kemudian menyimpan date time picker yaitu jam awal dan jam akhir dari karyawan yang telah melakukan presensi. Di sini ada metode load presensi data yaitu mengambil data presensi karyawan, mengambil di sini mengambil tanggal dan waktunya ya, dan nantinya akan ditampilkan dalam bentuk data grid view atau dalam bentuk tabel. Apabila terjadi kesalahan, maka akan muncul sebuah message box yaitu gagal memuat data presensi atau error. Kemudian di sini ada private void date time picker awal atau memilih jam awal. Jika ingin berjalan, maka ini akan diproses ke tahap yang selanjutnya. Kemudian di sini ada private void txt cari, yaitu di mana ini itu adalah text box untuk mencari karyawan, data karyawan, bisa dalam bentuk ID ataupun dalam bentuk nama. Ataupun juga bisa mencari dalam statusnya. Gitu. Dan jika terjadi kesalahan, maka tidak ada data karyawan yang cocok dengan pencarian. Kemudian ada data grid view karyawan ke content click. Nah, ini jika gridnya tersebut, tabel tersebut kita klik atau pilih, maka dia akan menjalankannya. Metode ini yang akan menjalankannya. Ini kemudian provide button hitung gaji, di mana ini adalah button untuk menghitung gaji, untuk membuka form hitung gaji karyawan. Jika terjadi kesalahan, maka akan dimunculkan message box yaitu pilih karyawan terlebih dahulu dari daftar. Kemudian button klik 7 di sini untuk menutup form dari monitoring karyawan ini. Kemudian ada button logout, di mana nanti jika button ini diklik, maka akan logout dari monitoring karyawan dan akan dikembalikan lagi ke form login-nya. Itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan untuk eh, demo aplikasi di Pertama itu kita akan login sebagai pelanggan. Nah, karena ini pelanggan, jadi kita bisa melakukan registrasi. Dan registrasinya untuk pelanggan yang bakal menang saya. Cepat,
nomor telepon 08 2 password itu bisa lalu kita untuk verifikasi lalu kita coba untuk login menggunakan username dan password yang sudah kita tadi. Empat belum kita berarti login sebagai pelanggan. Nah, lalu pertama itu kita akan ke dalam bertransaksi profil lengkap dari saya yang telah saya daftarkan tadi. So, untuk nama selanjutnya, lalu username pelanggan, nomor telepon, alamat, dan juga role pelanggan, di mana role ini dikembalikan dari yang tadi. Yes. Kan, uh, ini udah lihat, di sini ada fitur untuk mengedit profil. Di sini ada fitur edit profil. Nah, kita dapat mengedit nama, username, nomor telepon, alamat. Nah, kenapa untuk bagian role tidak ada? Karena ini tertulis untuk pelanggan saja. Karena untuk karyawan dan admin atau staff, kalau untuk admin hanya satu, dan untuk karyawan mungkin dibesarkan oleh admin. Lalu ini untuk untuk profil dari staff kita berlaku. Lalu selanjutnya itu ada katalog. Nah, di sini kan menampilkan katalog produk yang dijual di Evergreen. Dia semua ada stoknya sedikit yang banyak mungkin. Nah, lalu di sini juga ada fitur fitur-fitur tambahan di dalam katalog produknya. Ada fitur urutkan. Ini bisa urutkan dari harga tertinggi, harga terendah ataupun abjad. Yang bisa dilihat dari yang tertinggi itu ini 20 juta, harga terendah ya itu yang penting enak seperti bisa. Lalu Anda urutkan sesuai abjad. Nah, untuk abjad disesuaikan dari nama produk. Juga ada fitur pencarian. Misal kita cari tadi yang produk dengan harga terdekat tadi sudah besar. Nah, ya, kita akan nama produk ini akan dimasukkan. Kemudian kita dapat melakukan pemesanan produk. Misal, kita lakukan pembelian terhadap produk ini. Semua kita masukkan dulu. Nah, ini stok verifikasi terhadap stoknya. Stoknya tadi hanya bisa 8. Ini untuk jika kita memiliki kita kasih. Nah, itu produk kan ke serangga. Lalu di sini ada message konfirmasi ya, apakah kita ingin menggunakan data jam atau tidak. Tidak, kita akan memiliki ini. Lalu kita beralih ke menu selanjutnya yaitu bestseller. Ini bestseller ini akan menampilkan 5 produk terlaris. Jadi tidak terlihat untuk produk lahir di saat ini yaitu Mos yang sebenarnya ke-8. Nah, di sini kenapa stok itu 8? Padahal tadi kita sudah beritahu karena di kinerja ini itu masih masuk ke jalan sementara untuk di penjelasan proposal sebelumnya. Ini masih masuk ke jalan sementara, jadi stok barangnya itu masih belum berkurang sebelum dikonfirmasi oleh
oleh karyawan. Lalu ini sama produk 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 konten belanja. Lalu termasuk ke belanja. Mungkin tapi mulai pesanan penumpukan ke dalam keranjang. Yang tadi yang di katalog ini, yang dari katalog dan yang ini berarti bestseller. Coba kita hapus. Lalu kita menentukan message box di kanan akan konfirmasi oleh petir. Nah, oke. Nah, di sini di dashboard pelanggan seperti itu. Jadi ada menu home dashboard yang mendapat pengedit profil, lalu katalog ini kita dapat melakukan pengurutan dan pencarian. Kita menginfokan juga di sini untuk melakukan produk keranjang, produk seller juga kita ada menambahkan produk keranjang, lalu keranjang kita dapat melakukan di sana. Nah, apakah yang di keranjang ini akan masuk ke dalam label masuk ke dalam tadi transfer kita lakukan untuk sebagai kasir. Nanti di grup konfirmasi kanan. Nah, di sini masuk ya kanan yang tadi dari lalu kita konfirmasi kanan berhasil di contoh di itu info. Nah, kita lanjut pada bagian pelanggan. Mohon maaf sebelumnya ini tadi saya sudah record tapi ternyata videonya tidak keluar. Ini berarti kita akan username password berarti Agus Santoso. Ini passwordnya pas 123. Nah, pada bagian ini username dan passwordnya memang sudah ada di bagian PG admin dan juga sudah kita masukkan ke database-nya. Nah, kalau dari username dan juga passwordnya itu sudah benar, berarti maka akan kepencet. Nah, maka akan maka akan menampilkan login berhasil. Lalu kita akan pencet OK untuk melanjutkan. Nah, pada bagian ini akan terlihat dashboard kasir selamat datang Agus Santoso ini untuk nama karyawannya dan juga ada pilih tanggal hari ini. Ini adalah otomatis. Nah, jika kita mengklik simpan maka akan melihat untuk total produk yang ada dijual hari ini, ada total pendapatan bakery hari ini dan juga status presisi hari ini. Untuk total produk yang dijual hari ini ada 16 produk dan juga untuk total produk bakery hari ini ada 186 dan juga untuk status presensi hari ini ada adalah hadir sebelumnya ini total untuk pada bagian status presensi ini sebelumnya harusnya ini tidak hadir tetapi karena saya sudah mencoba berulang kali jadi maka akan tertulis adalah hadir karena akan tercatat pada bagian PG adminnya. Lalu st- mungkin saya akan melanjutkan pada bagian presensi bagaimana cara melakukan presensinya pada tanggal bagian hari ini. Ini otomatis sudah ada karena kita menggunakan codingan yang di mana itu akan langsung pada tanggal otomatis hari ini. Ini adalah untuk ada tanggal masuknya kita inputkan. Ini menginput sendiri. Untuk tulisannya seperti ini ya format dalam penulisannya sebentar dan juga nah ini simpan lalu tanggal invalid adalah tanggalnya benar karena tanggal hari ini lalu ini adalah Agus Santoso untuk nama karyawan presensi berhasil disimpan. Nah, seharusnya jika pertama kali mencoba di sini adalah tulisannya tidak hadir dan setelah saya melakukan presensi tadi akan menghasilkan hadir. Tetapi ini untuk belum pada teman saya pada bagian admin itu masih belum dihapus, belum dijadwalkan seperti awal karena sebelumnya saya sudah melakukan hadir. Jadi tetap
tertulis hadir itu karena sudah menginputkannya di awal sebelum saya melakukan video ini. Nah, pada bagian selanjutnya ini ada jaga kasir. Nah, pada bagian jaga kasir ini adalah bagian yang dimana itu seperti pelanggan itu melakukan pembelian di outlet secara langsung, secara offline. Nah, pada bagian jaga kasir ini kita dapat melihat cari produk, misalkan ada coklat atau burger gitu. Untuk melihat data produknya itu bisa nanti ada di pelanggan, ada di menu katalog. Nah, pada bagian ini misalkan kita akan abon gulung satu, berarti satu ditambah. Nah, di sini namanya akan terlihat apa pesanannya dan juga harganya. Seperti ada harganya 10, seperti kita akan blueberry strawberry kan 6.000. Berarti jika ditambah maka akan menghasilkan 16. Dan juga jika ini akan nambah 5.000, tambah menjadi 22. Nah, jika kita akan mengklik konfirmasi, pesanan dikonfirmasi berarti pesanan pelanggan yang secara offline datang tem- kepada outletnya ini akan dikonfirmasi dan akan langsung dibuat. Nah, pada bagian konfirmasi pesanan. Nah, pada bagian konfirmasi pesanan ini adalah sebuah konfirmasi jika pelanggan melakukan pembelian itu secara online. Nah, jika di sini memang tidak ada pelanggan yang melakukan secara online, masih sebelumnya ada, tetapi saya sudah konfirmasi ya. Nah, pada bagian ini nanti ada ID pesanannya berapa, nama produknya apa, dan jumlah produk dan juga total harga. Nah, jika kita akan mengklik konfirmasi, jika di sini ada isinya dan juga klik konfirmasi, berarti produknya itu akan segera dibuat dan juga jika produknya itu sudah ada, maka dari pelanggan akan mendapatkan notifikasi yang di mana pesanan sudah dikonfirmasi dan juga silakan datang ke outlet terdekat untuk mengambil pesanannya. Nah, jika kita melakukan konfirmasi, kita akan mengklik konfirmasi ini di bagian home dashboardnya ini. Nah, bagian ini akan terlihat akan menambahkan sendiri adalah berapa produk tadi yang dibeli secara online. Misalkan ada 2 produk, berarti di sini akan menjadi 18. Nah, jika dan juga untuk total pendapatannya juga akan bertambah sesuai dengan produk yang dibeli. Untuk 100% sini seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, jika mungkin dari dashboard kasir hanya itu saja dan juga ada logout. Nah, bagian ini apakah Anda sudah yakin untuk logout? Ini untuk menu keluarnya. Jika keluar akan menghasilkan seperti ini. Mungkin ini saja yang ada pada bagian dashboard. Ada yang pada bagian kasir atau karyawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.